Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matekum Channel ya guys ya. Oke, seperti biasa untuk baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kembali sebuah tutorial ya guys ya. Oke, untuk kali ini saya akan berbagi tutorial ataupun berbagi tips tentang blogger ya guys ya, yaitu blogspot ya guys ya. Oke, jadi untuk pemula di sini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, bagaimana cara membuat postingan blog ya dengan banyak paragraf dan juga gambar ya guys ya. Jadi nanti seperti yang kalian lihat di sini, bisa kalian lihat ya di sini blognya sudah ada sebuah contoh ya di sini. Kalian bisa lihat ini ada beberapa gambar dan banyak paragraf yang kalian lihat ya, gambarnya ada di tengah semua, 1, 2 ya, kalian bisa lihat di sini, dan di sini 3 ya di akhir ya. Oke, di sini juga terlihat beberapa paragraf ya. Oke, jadi buat kalian yang suka mungkin membuat artikel yang banyak, mungkin membuat blog tentang cerita dan lain sebagainya ya, jadi dibutuhkan memang paragraf yang banyak serta mungkin kalian juga ingin menambahkan gambar-gambar di dalamnya. Oke, agar nampak lebih rapi jadi seperti ini guys ya. Jadi gambarnya mungkin bisa di tengah, bisa di sisi kiri juga ya. Oke, bagaimana caranya di sini untuk pemula ya guys ya. Oke, di sini pertama kita akan masuk dulu ke dalam blognya guys ya. Oke, kita akan tunggu. Oke, seperti ini kalian bisa lihat. Oke, di sini di sudut kiri atas di sini ada postingan baru ya, kalian bisa lihat di sini ya. Kita akan zoom. Oke, kalian bisa lihat di sini ada postingan baru, kita zoom dulu ya. Kalian bisa lihat di sini di sudut kiri atas tampilan blognya. Oke, di sini kita buat postingan baru seperti ini guys ya. Oke, di sini boleh kalian masukkan judulnya. Oke, seperti biasa ini untuk ini kita masukkan judul ya. Oke. Di sini saya sudah menulisnya seperti ini. Sudah membuat tulisannya. Kalian bisa lihat. Ya. Oke. Tergantung blog apa yang kalian sedang buat ya, baik itu cerita ataupun yang lainnya ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, yang pertama ini adalah judul ya. Buat bagian atas kalian silakan masukkan judulnya. Kalau label silakan kalian sesuaikan labelnya ya, tentang apa maksudnya ya. Di sini juga untuk deskripsi penelusuran, di sini silahkan kalian masukkan saja tentang apa ya, yang berhubungan dengan artikel kalian yang akan kalian buat maksudnya. Jadi seperti itu. Oke. Untuk tampilan di sini, pastikan untuk yang pertama di sini menu paragraf ini kalian bisa lihat ya. Kita zoom. Menu paragraf ini kalian bisa lihat yang saya zoom ini. Pastikan di sini pilih normal ya, di paling bawah. Kita keluar dari menu zoom dulu, di sini paling bawah kalian lihat. Sini pastikan pilih normal ya guys ya. Oke, kita pilih normal. Dan untuk yang pertama biasanya kita sebelum membuat artikel ataupun membuat postingan blog ini pasti ada gambar ya. Biasanya seperti itu. Oke. Di sini untuk kalian klik pertama kali seperti ini pastinya ada di sudut kiri atas ya, untuk pertama kali kalian menulis ya. Jadi untuk merubahnya seperti ini ya, kalian geser saja mouse-nya seperti ini, kalian tujukan pada ini ya. Oke. Di sini kalian pilih rata tengah ya. Oke, otomatis di sini untuk pertama kali dia akan berada di tengah. Oke. Oke, tinggal kalian masukkan gambarnya. Di sini kalian pilih sisipkan gambar seperti ini. Ya. Pilih seperti ini, lalu upload dari komputer dan masukkan ataupun upload gambar yang sudah kalian siapkan ya. Di sini kita pilih file. Ya. Silahkan masukkan gambarnya.
tunggu sampai terupload. Oke, kita tunggu. Kalian klik satu kali pada gambarnya, lalu di sini pilih pada bagian button biru di bawah seperti ini. Oke, dan otomatis gambar di sini sudah masuk ya seperti ini. Jadi gambarnya ada di tengah ya guys ya. Oke. Untuk memperbesarnya seperti apa? Jika seperti ini mungkin tampilannya akan kecil ya. Begitu kita posting ya. Di sini untuk memperbesarnya kalian klik saja pada gambar di tengah ini, lalu kalian pilih pada bagian ini ya. Oke. Kita pilih di sini yang sangat besar, jadi otomatis gambarnya akan full ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua di sini jika gambarnya sudah masuk di sini kalian tinggal klik enter saja. Enter satu kali, enter dua kali ya. Disesuaikan saja ya jarak antara gambar dan postingan paragraf untuk yang pertama ya. Oke. Saya rasa di sini sudah cukup. Nah, jika kalian membuat seperti ini, pasti otomatis dia akan berada di tengah tulisannya ya. Oke, di sini kita hapus dulu. Oke, pastikan di sini sudah berada di tengah seperti ini ya untuk penulisan paragrafnya. Di sini tinggal kalian pilih kembali pada bagian sudut atas ini ya. Yang seperti ini kalian bisa cek, lihat. Di sini kita akan pilih ratakan ya guys ya. Oke. Otomatis di sini untuk penulisan paragraf yang pertama mulai huruf dia akan berada di sebelah kiri ya. Oke, silakan kalian masukkan ataupun tulis artikel yang akan kalian buat ya. Oke. Oke. Ini paragraf yang pertama mungkin seperti ini, biasa ya, ini hanya sebuah contoh. Pastikan seperti ini ya. Jika kalian ingin mengganti garis baru tinggal di enter saja. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Seperti ini. Oke, ini adalah paragraf yang pertama. Kita sudah selesai membuat. Oke. Dan kita enter saja dua kali untuk membuat paragraf baru ya. Pastikan atau usahakan ya satu paragraf ini mempunyai 4 baris ya, agar lebih bagus terlihatnya ya pada saat diposting nanti, jadi seperti itu. Oke, kita akan hapus dulu. Saya akan masukkan artikel aslinya ya. Di sini kalian bisa langsung menulis di dalam blog ini ataupun kalian bisa membuatnya di Notepad ataupun di Word, dokumen teks dokumen lainnya lah ya. Jadi nanti setelah artikelnya sudah jadi kalian bisa tinggal pindahkan saja, bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Karena saya di sini sudah membuat artikelnya ataupun sudah ada artikelnya, tinggal saya pindahkan saja ya. Pastikan di sini sudah rata ya, ratakan ya untuk membuat postingan artikelnya. Oke. Jika kalian memang ingin langsung ataupun menulis langsung artikelnya, pastikan di sini untuk rata kiri ya guys ya. Oke. Oke. Kalau untuk membuat langsung di sini menulis langsung pastikan rata kiri ya. Dan nanti kita akan lihat perbedaannya. Di sini saya akan membuat ratakan dulu. Oke, di sini artikelnya sudah ada, tinggal memasukkan saja. Oke, saya akan copy dulu. Oke, nah di sini sudah ada, tinggal saya tempel saja seperti ini. Oke, tinggal disesuaikan saja ataupun tinggal dicocokkan saja ya dengan tulisan yang sudah ada. Jika kalian memang tidak menulisnya secara langsung ya. Oke. Untuk membuat huruf tebal ataupun ini ya, untuk membuat huruf tebal kalian bisa lihat caranya seperti ini. Kalian blok hurufnya mana sampai di mana, kalian lalu pilih kalian huruf ini ya, icon ini tebalkan ya. Otomatis dia akan berubah menjadi tebal seperti ini. Oke. Lalu jika kalian ingin membuat
tulisan tebal dan miring ya. Di sini kita blok dulu tulisannya mana yang akan dibuat tebal seperti ini. Di sini kalian tinggal pilih tebal kan, lalu buat miring seperti ini ya. Tebal dan miring seperti ini. Oke, tinggal kalian sesuaikan saja dengan paragraf yang sudah kalian buat ya, jika kalian memang tidak secara langsung membuatnya di dalam blog ya, atau menulisnya tidak secara langsung di blog ya. Seperti ini ya. Oke, tinggal kalian rapihkan saja. Postingannya sudah jadi. Di sini tinggal kalian blok semua ya. Ya kalian memang memindahkan tulisannya dari media lain ya. Misalnya kalian sudah menulis terlebih dahulu di Word ataupun tempat menulis artikel lainnya ya. Oke, belum diposting maksudnya. Namun kalian sudah membuatnya seperti ini. Kita blok dulu. Di sini kalian pilih rata kiri ya guys ya. Oke, rata kiri. Jadi di sini akan rata semuanya ya. Oke, untuk memasukkan gambarnya lagi gimana, Bang? Nah, di sini kita akan memasukkan gambar kedua ya. Oke. Memang yang lebih bagus ini dalam satu paragraf ini harusnya memang 4 baris ya untuk dalam satu paragraf ya. Oke. Di sini kalian bisa lihat untuk memasukkan gambarnya di tengah ya. Kalian klik pada di antara paragraf seperti ini, kalian pastikan kalian pilih ya di sini ya. Di sini kalian pilih rata tengah ya. Otomatis di sini sudah mulai di rata tengah seperti ini. Ya. Oke, kita akan masukkan gambarnya ya. Klik sisipkan gambar kembali seperti ini. Kita upload dari komputer. Kita pilih file. Pilih gambar kedua. Oke. Sebentar, kita blok gambarnya, kita pilih seperti ini. Nah, di sini gambarnya masih kecil jika pertama kali kita mengupload gambarnya. Di sini bisa kalian pilih ya. Panah bawah seperti ini, ukuran gambar ya, kalian bisa lihat di sini ukuran gambar. Kalian bisa lihat di sini ya, kalian bisa lihat pada bagian ini ukuran gambar. Kalian klik sekali dan pilih sangat besar, otomatis dia akan berubah ya menjadi besar seperti itu. Oke. Jadi seperti ini tampilannya, kalian bisa lihat. Kita akan kembali lanjutkan untuk gambar yang lainnya ya. Gambar yang ketiga, kalian sesuaikan saja di antara paragraf ya. Oke, saya akan masukkan di sini. Kembali kita klik pada bagian ini atas ini ya. Oke. Kalian bisa lihat untuk memasukkan gambar ya, kalian bisa lihat klik pada bagian yang kosong ini ya. Dia masih ya berada di sebelah kiri ya guys ya. Karena kita akan mengupload ataupun memasukkan gambarnya berada di tengah-tengah ya. Di sini kalian klik satu kali sampai seperti ini berkedip-kedip ya. Lalu kalian sorot pada bagian ini ya. Kita akan zoom. Nah, seperti ini. Kalian klik, pilih rata tengah ya. Oke, otomatis dia akan berada di tengah seperti ini. Jika kalian ingin memberi spasi ya di antara gambar dan paragraf, kalian cukup enter satu kali seperti ini, klik enter. Dah, sudah jadi. Lalu kita akan masukkan sisipkan gambar kembali seperti ini, kalian lihat. Oke, di atas. Kita klik seperti ini, kita pilih upload dari komputer. Ya. Silakan masukkan gambar ataupun ya pilihan gambar yang sudah kalian siapkan. Sini pilih file. Lalu di sini masukkan gambar berikutnya. Di sini saya ada 3 gambar. Oke, kita tunggu uploadannya sudah. Kita klik satu kali dan pilih. Otomatis di sini akan masuk ya seperti tadi. Dan seperti biasa di sini masih gambarnya masih kecil ya, kalian bisa lihat. Nah, gambarnya masih kecil. Dan untuk mempercantik ya kita akan klik satu kali seperti ini. Pastikan pilih ukuran gambar ya seperti yang tadi. Klik satu kali dan pilih sangat besar. Dan otomatis di sini tampilannya akan besar ya gambarnya. Oke. Jika sudah di sini ya, jadi gambar-gambar ini sudah berada di antara di tengah-tengah artikel ya. Jadi seperti itu cara membuatnya. Oke.
Kita akan simpan dan publikasi di sini, langsung publikasikan saja. Kita konfirmasi, kita akan cek ya. Kita akan cek. Oke. Di sini untuk melihatnya kita akan cek di sini, lihat ya. Oke. Ini adalah tampilannya ya, begitu sudah diposting ya guys ya. Oke. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi gambar-gambarnya di antara postingan paragraf ya. Jadi seperti itu, postingan artikel maksudnya. Jika di sini kalian rasa terlalu mepet dengan artikelnya ataupun dengan tulisan ataupun ketikan huruf-huruf ini dengan gambar terlalu mepet seperti ini ya, kalian bisa menurunkan sedikit gambarnya ini ya, seperti ini caranya. Ini di gambar kedua posisinya ya, di gambar kedua. Ini gambar pertama di atas, ini gambar kedua. Oke. Jika kalian merasa ini terlalu mepet dengan gambar, di sini kalian bisa klik pada bagian postingan kembali seperti ini. Kita klik saja seperti ini. Ya. Kita cari gambar yang kedua tadi ya. Oke, kita cari, kita geser di sini. Nah, ini. Ya. Di sini kalian klik pada bagian ini ya. Paragraf yang ini, kalian klik pada akhir kata seperti ini, kita enter satu kali. Dan artikel dengan gambar sudah jaraknya sudah lebih jauh ya. Kita enter satu kali saja. Dan di sini kita akan perbarui ya. Oke, klik bagian perbarui kanan atas seperti ini. Oke. Oke, sudah jadi. Dan kita lihat. Oke, dah. Ini sudah berubah ya. Jadi tidak terlalu mepet dengan tulisan ataupun ketikan artikelnya. Jadi seperti itu. Memang yang lebih bagus adalah satu paragraf itu sampai 4 baris ya guys ya. Agar lebih rapi dan lebih bagus ya. Oke. Itu caranya ya guys ya. Cara membuat postingan ya di blog dengan banyak paragraf dengan dan juga gambar ya. Jadi kita sisipkan di antara artikel. Jadi seperti itu ya. Begitu caranya guys ya. Jadi tampilannya akan lebih bagus. Oke. Jadi seperti itu untuk pemula ya guys ya. Jadi kalian tinggal ikuti saja videonya dari tahap awal sampai akhir ya. Jangan di skip videonya. Oke. Nampaknya cukup sampai di video kali ini guys ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, gua Matekom. Salam luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, gua Matekom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.